Oke Rehan, Bapak dengar nih dari KM kalau kemarin kamu punya masalah ya. Boleh cerita sama Bapak? Boleh Pak. Jadi kemarin Pak, kan waktu di kelas Rehan dibully sama teman, katanya kamu cina jangan ikutin gaya saya, cina aduh kata dia teh mulai dari sepatu, cina celana, terus sama yang lainnya kayak ngikutin teh mah padahal ya Rehan nggak ngikutin ya teman Rehan Pak. Terus ketika kamu dibully apa yang kamu lakukan? Atau Rehan lawan balik kan kayak ternyata dikata-katain aja tuh sama Rehan. Kan ada meja tadi di depannya sama Rehan didorong aja ke dia, terus kita saling nih Pak, saling ngomong kayak sambil sama kata kasar kan mah Rehan juga terima teh ya, padahal Rehan gak ngikutin si teman Rehan gitu, padahal Rehan juga punya fashion Rehan sendiri tapi Jadi kamu melakukan kata-kata kasar juga Iya. ya, sebagai bela diri gitu ya. Oke kan, jadi ya semua orang juga pernah salah. Mungkin saya juga pernah sama seperti Rehan ya, dikirimin, cuman pernah juga berbuat kata-kata kasar lah. Tapi mungkin Rehan juga punya alasan tertentu kenapa seperti itu. Kenapa? atau Rehan nggak terima kan kayak tuh dia juga kayak nada bicaranya udah keras apa ke Rehan ya, atau Rehan sama Rehan kerasin balik kan, atau Rehan nggak terima sama Rehan dikatain aja, udah gitu mah ribut dari situnya Tapi sampai berantem enggak? sampai berantem, tapi dipisahin kan bapak sama wali kelas. Tapi nggak ada sampai mukul ya. Enggak, cuman sama Rehan didorong pakai meja dia. Oke, jadi Rehan juga patut bangga masih bisa nahan sampai nggak sampai mukul gitu ya. Karena kalau lebih mukul kayaknya akan lebih buruk lagi gitu ya kondisinya. Jadi Rehan tahu nggak kira-kira itu baik nggak? Kalau menurut Rehan mah emang nggak baik sih Pak, soalnya itu kayak bisa apa, kayak nggak bisa mempererat pertemanan lagi teh mah Pak. Jadi kita udah nggak bisa baikan teh mah. Jadi ke Rehan ya jadi lama-lama jadi canggung gitu sama temennya gitu. Jadi Rehan juga ngebayangin ya kondisi kelas nanti akan seperti apa gitu Iya. ya. Dan yakin kalau seperti itu kondisi kelas nggak akan baik ya. Ya kira-kira kedepannya mau diapain nih? Rehan mau melakukan apa? Ntar kalau ke depannya mah Rehan juga mau lebih sabar aja gitu Pak. Jadi Rehan lebih memendam gitu rasa amarah Rehan, ya udah gitu biarin aja gitu, mau orang ngomong kayak gimana ke Rehan ya Rehan mah tetap jadi Rehan. Oke, nah sekarang yang sudah terjadi sama teman Rehan agar kondisinya bisa baikan lagi, apa yang akan Rehan lakukan nih? Kalau Rehan mah mau damai aja sih Pak, mau minta maaf gitu kalau Rehan ada salah, tolong dimaafin baik dari perkataan Rehan gitu maupun sikap Rehan ke dia, mau minta maaf aja Pak. Oke, jadi kalau Rehan sadari nilai-nilai apa nih yang tidak ada, apakah Rehan emosi, kurang sabar atau apa nih? Tuh Rehan kurang sabar teh mah ya waktu dikatain teh mah. Tuh Rehan gimana ya kalau dikatain teh mah ya pasti bakal ini teh mah ke bawah gitu emosinya, jadi Rehan spontan aja gitu. Oke, jadi Rehan tadi sudah menemukan solusinya, akan lebih bersabar, akan lebih menahan amarahnya, yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu ya. Konsekuensinya Rehan bisa saling meminta maaf dan saling memaafkan, ya mudah-mudahan terjalin pertemanan yang baik lagi. Oke, terima kasih Rehan, boleh masuk kelas lagi. Makasih Pak. Siap. Halo Feby, kemarin Bapak dengar nih dari wali kelas Feby kalau ternyata Feby lagi ada masalah ya. Boleh cerita sama Bapak kenapa? Difitnah ambil uang kas kelas Pak. Kamu difitnah ambil uang kas kelas. Kenapa bisa difitnah? Kan awalnya uang kas ada 500.000, nah baby ngambil uang buat beli lemari kelas 300.000. Nah uangnya itu hilang, nggak tahu kemana 100.000. Terus mereka fitnah kalau baby yang ngambil katanya. Terus setelah kamu difitnah, apa yang kamu lakukan? Aku udah terima Pak, marah-marah terus ngelemparin uang ke mereka, uang kas kelasnya. Uangnya dilemparin ke bagian apa? Ke bagian muka. Iya. Oke. Tentunya kamu boleh tuh merasa apa ya, membela diri. Kamu juga berhak rasa begitu karena mungkin kamunya tidak nyaman ketika difitnah. Ya, tapi kira-kira apa sih yang mendasari kamu lempar uang ke mukanya? Udah terima teh Pak, asal fitnah aja teh mentang-mentang saya berdarah gitu. Kayak apa ngambil uang misalnya suka dikorupsi itu kan Pak. Jadi gak enak kan kalau misalnya difitnah gitu terus. Oke, kamu bisa tuh mempertahankan sikap itu ya, tapi bagusnya mah ditambah dengan sikap yang baru. Dan sebetulnya mah
eh, kamu punya punya sesuatu yang bisa dilakukan lebih baik lagi sebetulnya ya. Nah, kira-kira perbuatan Feby ini baik nggak? Enggak Pak. Enggak. Apa yang enggaknya? Salahnya itu ngelempar uang ke mereka, harusnya mah lebih sabar gitu, terus lebih meyakinkan mereka kalau misalnya uangnya itu hilang bukan Feby yang ambil. Terus efek kalau Feby ngelempar ke itu kira-kira apa nih? Bisa jadi pertemanannya hancur atau gimana? Mereka marah ke Feby Pak, soalnya Kamu inginnya jadi orang yang seperti apa nih? maksudnya Feby lebih sabar gitu, bisa meyakinkan mereka supaya nggak fitnah Feby lagi. Nah, sekarang kan sudah terjadi. Ya, sekarang kira-kira apa nih langkah yang akan dilakukan Feby agar pertemanannya tetap baik dan tidak terjadi lagi fitnahnya? Feby mau minta maaf ke mereka, terus bilang kalau Feby itu nggak ngambil gitu, terus lebih sabar ngejelasinnya kan apa nggak marah-marah kayak tadi. Ya, jadi kalau uang yang hilangnya bisa diganti. Bisa sama Feby bisa diganti. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab ya. Oke, terima kasih Feby sudah cerita ke Bapak. Boleh Feby masuk kelas lagi. Terima kasih Pak. Ya, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Haris karena telah menangani kasus dari masalah saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih sabar dalam menahan emosi dan juga tidak bisa berbuat di luar kewenangan saya, dan saya juga bakal bisa menjaga silaturahmi saya antar teman dan di teman yang lainnya di kelas maupun di luar kelas. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Setelah saya ditangani, saya merasa lebih tenang karena tidak memojokkan sebelah pihak saja. Kita sudah saling memaafkan, saya sudah meminta maaf kepada mereka, dan mereka sudah meminta maaf kepada saya. Kedepannya tidak ada kesalahpahaman dan keributan lagi. Kita harus membuktikan sesuatu sebelum menuduh seseorang. Saya sekarang merasa lebih senang karena tidak ada kesenggangan dan keributan lagi di kelas. Semoga kita kedepannya lebih kompak lagi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga semuanya bisa memaafkan satu sama lain.